Bismillahirrahmanirrahim.
diceritakan An al-Imam Syekh al-Jalil Muhammad bin al-Fadl, bahwa sesungguhnya al-Imam Syekh al-Jalil Muhammad bin Fadl kan fi hali ta'allumihi, adalah dia yaitu Syekh Muhammad bin Fadl la yaqulu fi mahalin la yaqulu min ta'amisu, tidaklah dia itu Syekh Muhammad bin Fadl ini di dalam belajarnya itu la yaqulu min ta'amisu, tidaklah dia memakan daripada makanan-makanan yang ada di mana? Pasar. Kalau kita pernah makan di pasar, ini babnya bab warok, ini bab warok. Jadi bagi orang yang menuntut ilmu itu harus ada sifat apa? Ya, jadi dia itu orang yang menuntut ilmu itu harus penuh dengan kehati-hatian. Karena ilmu ini mulia, ya. Jadi nggak bisa masuk kalau ada kotoran-kotoran. Masya Allah. Bukan nggak boleh, boleh. Ya. Di sate, di sop, ya. Boleh. Lain kalau sadar sedikit bawain guru-guru, ya, jadi artinya bukan nggak boleh, boleh nggak? Boleh. Kehati-hatian kita, kecuali kita tahu yang dagang kita kenal, paham ya? Terus bagaimana kesehari-harian itu yang dagang, bayarnya rajin, ngajinya rajin, gitu. Ya, kita lihat kehati-hatiannya di dalam menyajikan makanannya, di dalam dagangan dan lain sebagainya, gitu. Karena ulama-ulama terdahulu ya dagang itu biasanya di mana? Ya di pasar. Ya. Bahkan katanya afdhalul kasbi at-tujar, sebaik-baiknya usaha adalah dagang. Makanya para nabi, para rasul, para sahabat, tabi'in, dan lain sebagainya, para ulama banyakkan apa? Dagang. Nah ini Imam Abu Hanifah ini, Syekh Muhammad bin Fadl ini salah satu murid yang termuridnya Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah dagang. Sebenarnya waktu-waktu luang dia manfaati. Dia banyak mendapatkan kajian-kajian keilmuan, fikihnya itu berkembang di pasar. Jadi sering berdiskusi di pasar. Dia belajar, Masya Allah. Nah, kecuali yang dagang-dagang yang begitu, gitu. Kita kenal apik orangnya dan hati-hati, boleh gitu kita gitu. Ini hanya bentuk sifat waroknya, kewarakannya seseorang seperti itu tuh sampai dikatakan karena fi hali ta'allumi, ya, adalah dia itu di dalam keadaan belajarnya, masa belajarnya dia layak guna min ta'amisu, ya, layak guna min ta'amisu. Jadi di antaranya itu adalah dia tidak memakan makanan dari mana? Dari pasar. Insyaallah. Nah, diterangkan di sini wajib dan tulayakulu min mahalin nasab. Itu kata-kata kalimat layakulu itu jumlah fi'liyah yang dia berada di mahalin nasab, di dalam kondisi atau keadaan nasab. Mestinya bacanya apa? Layakulu. Kenapa? Ada kana di depan. Ada kana enggak? Ada kana enggak? Kana fi hali ta'allumihi. Jadi layakuna itu menjadi khobar daripada kana. Ya. Kana dia punya rumus tarfa'ul isma, tarfa'ul ismu wa tansibul khobar. Dirafa'kan isimnya, kemudian dinasahkan khobarnya. Jadi layakuna.
Wa kana abuhu, dan adalah bapaknya dia, yakni bapaknya Syekh Al-Imam Al-Jalil Muhammad bin Fadli, itu yaskunu fil Rastaqi ay fil qaryah. Ya, adalah bapaknya dia itu tinggalnya fi Rastaq ay fil qaryah, di dalam satu kampung, di dalam satu desa. Jauh sama pasar. Wa yuhayyi'u ta'amahu, ya, dan beliau gitu dihidangkan, itu disediakan ta'amahu, akan makanan buat orang tuanya nih yang lagi datang ke rumah dia, ya. Wa yadkhulu ilaihi yaumal jum'ah, dan sang ayah itu mengunjungi daripada anaknya itu silaturahmi, yaitu pada hari apa? Jumat. Dia datang pada hari Jumat, dia silaturahmi. Bapaknya kan adab nih, ajarin kepada kita orang tua, begitu datang kepada anak. Masya Allah, yang pantas siapa yang datang? Anak yang datang silaturahmi ke orang tua. Ini di sini yang datang siapa? Orang tuanya yang datang ke orang tua. Masya Allah. Ini kenapa? Ada ajarin kepada kita untuk belajar. Ma'alim sebelah itu kalau kita sering ikut ngaji, kadang-kadang dimampir rumah muridnya, hampir pakai dunia ini. Orang berpandangannya, Masya Allah, Ma'alim itu datang turun dia, paham dulu dia. Walimnya datang turun dia, walimnya datang. Padahal Ma'alim lagi ngajarin bagaimana cara adab kita. Jangan udah merasa tinggi nggak pernah mau ambil. Tapi diajarin tentang Masya Allah, luar biasa. Jarang orang-orang itu ngumpet di tempat tertentu. Jadi begitu seharusnya. Ini kan kita enggak. Mau salaman, maunya ngucapin salam. Memang apa sih Ustaz? Mau salaman? Nah, gua kan Ustaz. Dia salaman gua. Dia astagfirullah. Jangan kayak begitu. Akal kita, ya nggak boleh. Kalau salah satu yang menghilangkan keberkahan hatimu ya itu, sombong terhadap apa? Ilmunya. Bertahan, insya Allah. Wa yuhayyi'u ta'amahu, dan dia ini menyediakan makanannya. Wa yadkhulu ilaihi yaumal jum'ah, jadi datang itu orang tuanya kepada dia mengunjungi silaturahmi. Jadi orang tua yang datang kepada siapa? Kepada anak. Gitu. Guru kepada murid boleh nggak? Ya boleh. Kalau begitu seharusnya contohnya Imam Malik datang ke Imam Syafi'i. Imam Malik kan gurunya siapa? Imam Syafi'i. Ya. Jadi Imam Hanafi punya murid Imam Malik punya murid Imam Syafi'i punya murid Imam Ahmad. Tapi lihat bagaimana akhlak mereka kepada salafus saleh. Masya Allah. Imam Malik itu sampai beliau pernah tuh saya ceritain di sini kalau nggak salah. Jadi dia bermimpi berulang-ulang ketemu Rasulullah. Jadi Imam Malik mimpi ketemu Rasulullah. Di dalam mimpinya berulang-ulang Rasulullah bilang, ya Malik baligh salami ila Syafi'i. Malik, sampaikan salam dari aku untuk Syafi'i. Berulang-ulang sampai-sampai Masya Allah, dia kan murid kuat. Berarti kalau sampai Rasulullah kenal, berarti dia murid hebat kan? Sampai begitu Rasulullah berulang-ulang salami ila Syafi'i, sampaikan salam kepada Syafi'i. Akhirnya karena dia udah tua, ya, kemudian maaf keadaannya Syafi'i rumahnya jauh. Akhirnya pembantunya disuruh.
Kata Imam Malik, kamu datang ke Syafi'i, ya tolong saya nggak bisa kesana, sampaikan tadinya saya mau kesana sama badan saya nggak enak dan sebagainya. Sampaikan kepada dia bahwa dia dapat salam dari Rasulullah. Ya, aku bermimpi berulang-ulang berjumpa dengan Rasulullah, kemudian Rasulullah titip salam buat dia, sampaikan salam. Ya. Baik, jalan nih membantunya sampai rumahnya. Kemudian ditanya, ada apa? Enggak, saya mau nyampaikan sebetulnya ini tuan guru yang mau datang Imam Malik, seperti dia lagi kurang sehat. Makanya dia nyuruh saya datang ke sini. Ada apa tuan guru nyuruh sini? Tuan guru beberapa hari mimpi berjumpa Rasulullah. Terus iya, di dalam mimpinya berulang-ulang Imam Syafi'i, Rasulullah bilang, sampaikan salam aku kepada Syafi'i. Nah, seharusnya nih tuan guru nih menyampaikan, aku sakit jadi saya disuruh gitu. Kira-kira Imam Syafi'i dengan begitu senang gak nih? Gila gak? Gila banget. Yang ngirim salam siapa? Rasulullah. Apa kata Imam Syafi'i? Haris itu apa namanya? Layak, budak. Ente udah kasih kabar gembiraannya. Ibu kabar yang luar biasa buat hati yang gembira mendapatkan salam dari Rasulullah. Ente udah dapat. Kita sampai sunnah, tunggu sunnah. Masuk ke dalam dikasih baju jubah hadiah. Ini sebagai tanda hadiah buat engkau karena engkau telah menyampaikan berita apa? Gembira buat aku. Ini buat engkau. Nah, tadi budak dapat hadiah, kira nggak? Pulang. Pas dia pulang sampai ke Imam Malik, tanya Imam Malik. Kata Imam Malik, udah sampai udah. Terus iya, ya Allah dia gembira sekali sama Allah. Nah, itu apa yang kita bawa? Oh ini hadiah. Aku dikasih hadiah karena menyampaikan berita ini. Aku dikasih hadiah dari siapa? Imam Syafi'i. Akhirnya apa? Jubah. Dia ambil jubahnya oleh Imam Malik. Boleh pinjam sebentar. Apa? Di usap-usap itu apa namanya? Badannya dengan apa? Dengan jubahnya Imam Syafi'i. Padahal Imam Syafi'i bolehnya. Masya Allah. Apa yang dilakukan oleh Imam Malik? Kemudian direndam, dicuci, diminum airnya. Padahal bajunya murid. Ini anak yang buruk. Satu sisi kata dia kagum sama Imam Syafi'i, yang kedua ini Imam Syafi'i bukan orang sembarangan. Makanya dia pengen ambil tafa'ul, minta keberkahan, karena dia berkali-kali disampaikan salam dari Rasulullah. Sehingga akhirnya Imam Syafi'i begitu sampai sekolah, sampai di segitu. Jadi dia luar biasa Imam Malik ngajarin akhlak sama muridnya. Bahkan pernah tuh Imam Syafi'i lagi ngajar nih kayak begini di Nabawi. Imam Malik itu di Madinah. Makanya mazhab Madinah dulu adalah mazhabnya Maliki. Sekarang aja Hambali. Dulu mazhab Hambali itu Maliki. Di antaranya sembahyang tarawih itu 39 rakaat. Dulu, oke. Besok di sini boleh tuh. Ya. Kalau tarawih 39 nah Imam Malik pernah satu hari lagi Imam Syafi'i lagi ngajar gini tahu gini Imam Malik gini duduk ikut ngaji sama Imam Syafi'i, padahal Imam Syafi'i muridnya. Kalau model kayak gitu mah enggak. Lah Pak Malik. Guru ngaji sama siapa? Kalau dia enggak, dia duduk di pojok. Dia duduk di pojok. Imam Syafi'i ya, ada gurunya. Gitu. Nah, takut Imam Malik, Masya Allah, dengan keilmuannya siapa? Imam Syafi'i ini orang pintar banget. Udah,
Pas lagi ngajar begitu dia tulis di tembok, man arada ilmu nafis, tulis deh sama Imam Malik, man arada ilmu nafis fa'alaihi bi Muhammad ibnu Idris. Yang tulis siapa? Imam Malik. Ditulis dong dia, man arada ilmu nafis, barang siapa yang ingin mendapatkan ilmu yang berharga, ilmu yang bermanfaat, maka lazimkanlah dia belajar kepada Muhammad bin Idris. Maksudnya siapa? Imam Syafi'i. Ini yang nulis siapa? Guru Imam Syafi'i. Ya. Ketika gurunya pelan-pelan pulang, gitu, tapi pengajian, Imam Syafi'i marahin lagi di tempat duduk, dia duduk di situ. Tabarukan bekas duduk gurunya. Masya Allah, duduk lagi di situ Imam Syafi'i. Kemudian apa? Ditulis lagi di bawahnya, wa kaifa yakunu zalika wa ana tilmizu Ibnu Malik. Di bawah tulisannya gurunya tadi nulis, kata gurunya man arada ilman nafis fa alaihi bi Muhammad ibni Idris. Barang siapa yang pengen mendapatkan ilmu yang berharga, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang penuh dengan keberkahan, fa'alaihi, maka lazimkanlah, maka haruslah bagi dia itu menuntut ilmu itu belajar kepada siapa? Muhammad bin Idris, yaitu Imam Syafi'i. Sebagai tanda kebanggaannya guru kepada anak muridnya begitu. Tapi muridnya merasa bahwa dia baca itu kalimat menyanjung dia begitu luar biasanya. Apa yang ditulis sama Imam Syafi'i, wa kaifa yakunu dzalika, bagaimana mungkin aku bisa jadi seperti ini? Kata Imam Syafi'i, wa ana tilmizu Malik, dan aku adalah muridnya Imam Malik. Paham maksudnya? Sehebat-hebatnya buahnya muridnya begitulah kira-kira. Padahal gurunya udah nyanyi banget itu. Ini kalian yang mau belajar dari Imam Syafi'i itu, ilmunya luar biasa, manfaatnya. Nah, dia muridnya, dia begitu. Bagaimana mungkin aku bisa jadi kayak begini? Kalau bukan karena aku adalah muridnya siapa? Artinya yang menyebabkan aku menjadi begini siapa? Guru. Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Aqqas, sahibul ratib Al-Aqqas. Ada lagi Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, sahibul ratib. Dua-duanya kepala ratib. Habib Umar bin Abdurrahman Al-Aqqas, Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Makanya ada ratib Al-Aqqas, ada ratib apa? Al-Haddad. Ini dua punya hubungan erat. Guru sama murid. Gurunya Habib Umar bin Abdurrahman Al-Aqqas. Muridnya Abdullah bin Alawi Al-Haddad, sahibul ratib. Itu muridnya. Orang yang namanya bahwa yang namanya kemasyhuran itu lebih masyhur daripada gurunya apa muridnya? Muridnya. Orang lebih banyak kenal sama Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Begitu. Kenapa? Karena banyak karyanya. Gurunya tidak banyak karyanya. Karyanya dia itu karya ilmunya tidak banyak, tapi Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad karyanya banyak. Kita lihat di suatu mawana masa dunia dan dakwah tentang banyak karya-karyanya Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Semua orang yang ingin guru lihat murid hebat banget dibandingkan gurunya. Jadi orang ngebanggain murid, paham ya? Dibandingkan siapa? Sama muridnya nggak sombong. Kayak tadi ini Muhammad bin Idris, Imam Syafi'i, ya nggak sombong. Bener orang suruh belajar sama gua, tapi lu harus tahu bahwa gua ini muridnya beliau. Gua bisa begini nih gara-gara dia, paham tuh maksudnya? Jadi nggak lupa. Kacang tak lupa apa? Kulitnya. Nah, Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad begitu dia. Ketika orang membangga-banggakan dia, kemasyhurannya dia karyanya banyak, ini ilmunya luar biasa. Apa kata Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi
nggak lupa sama siapa? Makhluk. Nih ada sifat waro, akhlak bukan tiba makanan. Waro itu bukan hanya waro sekedar dengan apa? Makanan sama minuman, enggak. Tapi dengan tingkah laku, dengan akhlak, itu juga waro, menunjukkan kewaroannya dia. Dan waro merupakan salah satu yang sifat yang harus ada bagi siapa? Ilmu. Bagi orang yang menuntut ilmu. Bagi orang yang menuntut ilmu harus ada sifat waro. Nah, datang nih dia ke rumahnya, ya, pada hari apa? Jumat. Fara'a, kemudian ayahnya lihat di baiti ibnihi, waktu dia datang ke rumah, tuh dia lihat di rumah anaknya itu khubzun, yakni khubza suqi, ya. Dia jadi maf'ul, ya. Fi baiti ibnihi khubza suq. Jadi ketika dia datang masuk ke dalam rumahnya, dia lihat di rumah anaknya itu ada roti yang dia lihat dari pasar. Karena bungkusannya beda, rotinya beda, paham ya? Bukan roti boleh bikin sendiri, tapi dia lihat itu adalah rotinya itu dari, ya, masya Allah. Jadi dia datang ke situ, dia lihat yauman. Falam yukallimhum sakhitan alaihi ay ghadiban ala ibnihi. Apa yang dilakukan sama orang tuanya? Ya, lalu ayahnya itu nggak mau bicara sama anaknya. Ya, menunjukkan dia ghadiban, marah, kesal. Ente udah dikenal jadi syekh, jadi imam, al-jadil lagi. Ya, begitu tinggi dan segala macam, masih ada makanan dari mana? Di pasar. Ya Allah. Itu dia tuh, bagaimana bapaknya kayak begitu. Ya. Nah, falam yukallimhu sakhitan alaihi ay ghadiban ala ibnihi. Lalu sang ayah katanya tidak mau dia yukallimhu sakhitan, dia tidak mau bicara kepada ini, dia karena dia marah kepada anaknya. Ya. Fa'tazara ibnuhu ay bayyana al-uzra. Lalu anaknya melihat gelagat, Pak, kalau masih maafin ya Pak ya, gara-gara ini dibawa marah saya maafin. Ya, dia minta marah. Fa'tazara ibnuhu, lalu dia minta uzur, dia minta maaf kepada ini. Ay bayyana al-uzra, dia pengen jelasin sama ayahnya tuh tentang hal yang seperti itu. Faqala, ya, maka berkata nih anaknya, dia bilang sama bapaknya, apa? Mastaraituhu ana wala arba bihi. Ya, ma istaraitu, Pak, maafin Pak, saya enggak beli roti. Paham? Ya, saya enggak beli wala arba bihi, dan saya juga enggak senang dengan rotian ini. Karena dia tahu ini roti dari mana? Dari pasar. Semua udah kadongan ada di meja. Bapaknya datang lihat, paham ya? Gitu. Nah jadi dia akhirnya dia jelasin, nah aku tidak beli ini roti dan aku juga tidak senang. Ya, bisira'i zalikal khubzi minasuk, ya, yakni dengan membeli roti di situ aku juga nggak senang ada roti. Walakin akan tetapi ahdarahu, ya, yang namanya rotinya ini akan tetapi dihadirkan ini dari siapa? Ahdarahu saridi, dibawain sama temannya. Tadi ada kawan saya datang ke sini, ya, dia bawa roti. Nah itu saya juga makanya saya belum ambil, belum saya pegang, belum saya papain, karena saya tahu ini dari mana? Dari pasar. Subhanallah. Ya, faqala abuhu, maka berkatalah setelah mendengarkan penjelasan seperti itu, ya, berkatalah siapa? Bapaknya. Faqala abuhu, maka berkatalah bapaknya, apa? Law kunta tahtatu wa tawarratu lam yahtadi syari'uka. Ya, jadi katanya ayahnya bilang, seandainya kamu bersikap hati-hati, gitu, buat tahu warahu, dan engkau punya sifat apa namanya waro,
Kalau engkau seperti itu, lam yazdariku saribuka, niscaya tidak akan mungkin lancang temanmu memberikan yang seperti itu. Paham tak? Ini benar betul. Masih tetap disalahin sama bapaknya, masih tetap dia disalahin, dia nggak perlu alasan kayak apa juga, karena rotinya ada di situ. Dia kata lu alasannya bukan dari saya juga kagak senang, saya kata rektor yang ada di sini, saya tahu ini dari pasar makanya saya diemin aja di situ. Ini teman saya tadi datang, masa iya saya tolak, paham nggak? Itu kan alasan dia tuh untuk kayak begitu menyatakan. Apa kata bapaknya? Itu sebabnya karena ente gak warok, ente gak hati-hati. Coba kalau ente tunjukkan kewaroan ente, kehati-hatian ente, itu pasti orang tahu bahwa engkau ini orang yang warok, engkau orang yang hati-hati. Pasti tidak akan berani dia lancang bawa makanan yang seperti begitu. Paham tuh? Karena masih tetap aja tuh anak dia disalahin. Iya, padahal itu kan dibawain roti. Semua orang nggak akan mungkin dia tahu nih, ya, si Fulan dia orang yang gak demen sama durian. Kira-kira kita temennya datang, kita bawain durian apa kagak? Hah? Enggak, karena kita tahu dia orang yang nggak suka sama durian. Paling anti dia sama durian. Gak mungkin kita bawain durian kalau kita tahu. Tapi kan permasalahannya dia nggak tahu, karena dia nggak menunjukkan sikap dia nggak suka kepada itu. Nah, bapaknya tuh begitu maksudnya. Temen lu nggak salah, dia bawain itu. Enggak, dia nggak salah, yang salah kita. Kenapa? Karena kita nggak menunjukkan diri kita. Kita nggak jadi orang yang warok. Kita nggak ada orang, kita bukan orang yang hati-hati. Coba kalau kita hati-hati, coba kalau kita warok, pasti dia akan tahu siapa dan bagaimana keadaan kita. Nggak mungkin dia membawa sesuatu yang subhan. Paham tuh? Subhanallah. Jadi kalau melihat begini, rada pantesan kita kalau belajarnya susah ya. Betul ya? Iya, rada pantes dah gitu. Ya habis apaan aja dia main. Apaan aja kita ini. Coba kalau kita lihat yang model kayak begini nih, pantes mereka ilmunya, masya Allah, penuh keberkahan, sifat waroknya luar biasa, ininya luar biasa, itu dan lain sebagainya. Nah, bisa lihat aibi ihbari ta'ami suki indaka, dengan melakukan begitu teman kamu, karena kamu tidak mengamal, karena mereka tidak salah, mereka menyangka biasa-biasa aja. Begitu. Ya, itu bukan orang yang apa. Wahakala katanya kamu farizalika wufiku lil ilmi wan nasri hatta baqiya ismuhum ila yaumil qiyamah. Masyaallah. Nah, wahakala, dan begitulah katanya aibi istidzalika tawarruni, yakni dengan semisalnya sikap warok itu. Jadi yang digambarkan itu adalah sifat apanya nih? Sifat waroknya itu siapa kamu? Mereka itu ulama al-madun. Jadi para ulama-ulama terdahulu, ya seperti ayahnya Syekh ini, seperti Muhammad bin Fadl ini, mereka itu yang tawarrauna falizalika, mereka itu sangat biasa bersikap dengan sikap yang apa? Yang warok, penuh dengan kehati-hatian. Masya Allah. Wufiku ala sifatil mabdi'i lil maf'ul ay tu'ilu muwafiqin lil ilmi wal nasri. Wufiku lil ilmi wal nasr. Untuk itulah katanya, untuk meraih daripada ilmu dan wal nasr, yaitu untuk bisa ada keberkahan di dalam menyebarkannya, ay nasril ilmi ila talibihi, untuk menyebarkan ilmunya, ya, dia supaya mendapatkan daripada ilmunya, meraih ilmu dengan mudah, kemudian juga bisa menyebarkan dakwahnya dengan baik. Maka apa? Hatta baqiya ismuhum, sampai ya nama-nama mereka itu tetap apa? Baqi kekal, tetap kekal nama mereka ila yaumil qiyamah, sampai dengan hari kiamat.
begini hari ini kan kita udah ratusan tahun masih dipakai, betul? Kenapa? Karena keilmuannya kekal. Kok bisa jadi kekal begitu ilmunya? Karena dia menjaga adat-adatnya. Dengan salah satunya punya sifat apa? Warok, gitu. Ya, karena punya sifat warok, punya sifat kehati-hatian, apik, sehingga dia ilmu yang penuh dengan keberkahan. Makanya lagi-lagi nih, kitab ini diciptakan, ditulis dan disusun oleh Syekh Az-Zarnuji itu dalam rangka itu, bukan dalam rangka yang lain. Kenapa kok harus ada taklim muta'allim diciptakan sama beliau? Karena beliau pengen supaya ilmu itu jadi ilmu yang manfaat, ilmu yang berkah, bukan ilmu yang timbang banyak doang. Paham ya? Gitu. Karena apa? Karena dia lihat banyak orang yang belajar keluar, banyak orang yang sampai keluar negeri ini itu dan lain sebagainya. Tapi ketika kembali ke kampung halamannya, ternyata nggak ada samaratul ilmi, nggak ada buah ilmunya, keberkahannya kurang. Itulah yang dipelajari oleh Syekh Ibrahim bin Ismail Az-Zarnuji pengarang kitab ini. Ya, akhirnya dia coba kesimpulan begini, karena niatnya karena makanya diajarkan itu ya. Kenapa? Bukan untuk meraih kepintaran, tapi adalah meraih untuk menjadi ilmu yang apa? Manfaat. Gitu. Kalau orang yang pintar mah beginian mah agak diurusin. Kalau sasarannya hanya apa? Kepintaran. Dia nggak pikirin, yang penting gua makan. Apa jadi semua belajar bisa. Iya kan? Makanya orang yang pintar banyak. Ya, banyak. Nah kita minta Allahumma zidni ilman nafi'an, supaya ilmu kita jadi ilmu yang apa? Manfaat. Dan kata banyak ilmu juga, masya Allah berkah ilmunya. Ya, berkah buat diri ini, buat keluarganya, buat ini. Ya, terangkat dengan baik. Jadi ilmunya itu sampai kekal sampai hari kiamat. Ya, hatta wa wasa faqihun min zuhadil fuqaha. Itu deh, ya. Nanti lain lagi ceritanya. Ya, jadi ada sifat orang yang begitu luar biasa. Satu, kita ambil kesimpulan di sini. Yang pertama, ya bagaimana para ulama-ulama terdahulu menanamkan dirinya dalam sifat yang sangat mulia, yaitu sifat wara. Dan sifat wara itu adalah sifatnya sang penuntut ilmu dan juga sifatnya orang-orang yang beriman. Itu satu. Yang kedua, dia menjaga daripada makanan-makanannya. Ya, bukan gak boleh. Lagi-lagi nih, jangan habis begini besok bini kita diomelin. Jangan makan makanan dari pasar. Itu apa segala macam. Bininya diomelin. Memang kalau tuh satu kilo ngomong begitu. Jangan begitu. Ini maksudnya itu gitu ya. Kita hati-hati. Boleh, kalau kita ada hati-hati kulitnya dan lain sebagainya. Yang kedua, diajarkan dalam tadi tentang akhlak betapa yang seharusnya, selazimnya adalah seorang anak mendatangi silaturahmi menjenguk orang tuanya. Tapi dalam ini dipisahkan, ya diceritakan yang menjenguk siapa? Orang tuanya yang datangin, yang silaturahmi. Subhanallah. Ya begitulah seharusnya adab daripada berakhlak. Ya, jangan merasa diri kita sudah di atas. Makanya dalam sembahyang itu Pak, mohon maaf, dalam sembahyang itu makruh hukumnya kalau kita sembahyang mata kita jelalatan. Kalau lagi sembahyang matanya jelalatan atau jelalatan apa jelalatan? Mari Pak. Ya. Makruh. Dia harus melihat tempat sujud. Jadi supaya Allah, dia tempat sujud kita. Ya, dia tempat sujud. Sekalipun itu di depan Ka'bah, sekalipun itu di depan Ka'bah, takbir yang melihat Ka'bah, habis itu melihat ke tempat. Ya. Kenapa? Karena kita bukan menyembah Ka'bah, tapi kita itu tempat sujud kita. Itu kita. Bagus itu.